Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak dan Ibu karena telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan wawancara kerja. Perkenalkan, nama saya Dita Paramita Gunawan dan saya adalah lulusan S1 dari Universitas Multimedia Nusantara. Saya mengambil jurusan Desain Komunikasi Visual dengan minat khusus di bidang Interaction Design karena saya memiliki ketertarikan yang tinggi di bidang seni dan desain sejak saya kecil. Nah, dalam kurun waktu studi selama 4 tahun, saya aktif berpartisipasi ke dalam berbagai organisasi dan kepanitiaan, serta mengikuti berbagai seminar yang bertujuan untuk meningkatkan soft skills dan hard skills yang saya miliki. Namun tentunya dengan tetap fokus untuk mengikuti kegiatan perkuliahan. Nah, salah satu pengalaman kepanitiaan yang berkaitan dengan bidang desain adalah ketika saya menjadi anggota divisi visual dari kepanitiaan Imago 8. Di sini, saya dipercaya untuk menjadi bagian dari subdivisi kolateral yang bekerja untuk membuat konten Instagram dan juga membuat merchandise. Pengalaman ini membentuk saya menjadi pribadi yang berkeinginan tinggi untuk mempelajari hal-hal baru, serta menjadi pribadi yang bekerja keras, sehingga saya merasa cocok untuk berkontribusi di perusahaan Anda. Selain itu, saya juga yakin dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan yang saya miliki, dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan Anda. Baik, saya terbiasa untuk melakukan time management dengan baik. Hal ini saya lakukan dengan cara menjadi pribadi yang rapi dan terorganisir, yaitu membuat to-do list terhadap pekerjaan apa saja yang harus saya lakukan dalam suatu waktu. Sehingga saya dapat menyelesaikan pekerjaan sebelum waktu yang ditentukan dan meningkatkan produktivitas saya dalam bekerja. Selain itu, saya juga dapat bekerja sama dalam tim secara baik. Dengan ini, saya dapat meningkatkan kemampuan kolaborasi, kemampuan komunikasi, dan juga memiliki inisiatif yang tinggi terhadap pekerjaan yang saya lakukan. Nah, ketika bekerja sama dalam tim, saya seringkali aktif untuk memberikan ide terkait proyek yang sedang dikerjakan. Namun, saya juga tetap bersikap terbuka terhadap ide dan opini yang diberikan oleh orang lain. Di samping itu, saya adalah orang yang perfeksionis dan terlalu mengkritisi diri. Saya merasa bahwa saya harus menuntut diri saya setiap saat untuk memberikan hasil yang terbaik tanpa mempertimbangkan ekspektasi yang realistis. Terkadang hal ini membuat saya menjadi tertekan dan overthinking, sehingga mengalami burnout dan juga mengurangi produktivitas saya dalam bekerja. Saya belajar untuk mengatasi sisi perfeksionis ini dengan cara menerapkan pola pikir bahwa dalam bekerja itu saya tidak harus berfokus pada hasil akhir yang sempurna, tetapi saya juga harus menikmati setiap prosesnya. Selain itu, saya juga membuat standar yang masuk akal untuk hasil pekerjaan yang saya lakukan. Hal yang saya suka dari menjadi seorang desainer adalah saya dapat menuangkan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah yang saya miliki ke dalam setiap karya yang saya buat. Saya merasa senang ketika karya yang saya hasilkan dapat dinikmati dan memberikan dampak positif bagi orang lain. Hal ini sangat memotivasi saya untuk terus menuangkan ide dan kreativitas yang saya miliki untuk menghasilkan karya yang berkualitas tinggi. Sedangkan hal yang saya tidak suka dengan menjadi seorang desainer adalah bahwa profesi desainer itu terkadang mendapatkan penghargaan yang minim, karena seringkali pekerjaan yang dikerjakan hanya dianggap sebagai bagian kecil dari proyek secara keseluruhan. Di pasar Indonesia khususnya, masih banyak orang yang menganggap remeh terkait pekerjaan seorang desainer karena berpikir bahwa mendesain suatu hal adalah sesuatu yang mudah. Umumnya mereka berpikiran seperti itu tinggal gambar doang jadi. Nah,
Padahal desainer juga membutuhkan waktu untuk melakukan penelitian sebelum mengeksekusi suatu desain. Nah, desainer juga melakukan pekerjaan layaknya profesi lain yang membutuhkan pemikiran kritis dan pemecahan masalah yang baik. Ketika saya mendapatkan kesempatan untuk mengajukan ide, saya akan mengutarakannya secara lugas dan tanpa ragu-ragu, karena ide yang saya ajukan dipastikan berbasis oleh riset yang telah saya lakukan sebelumnya. Saya juga akan menjelaskan tujuan dan outcome dari ide desain yang saya berikan, sehingga ide saya bisa dipertimbangkan. Nah, ketika menyampaikan ide, saya mengkomunikasikannya menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang baik, dan juga tidak menyinggung siapapun di dalam forum. Sebagai tanda bahwa saya juga menghargai ide yang disampaikan oleh orang lain. Jika rekan kerja saya melakukan kekeliruan dalam mengerjakan brief, saya akan mengonfirmasikan ulang kepada rekan saya terkait proyek yang sedang dia kerjakan. Nah, apabila benar bahwa dia melakukan kekeliruan, secara personal saya akan menjelaskan ulang mengenai detail proyek yang seharusnya dilakukan. Setelah itu, saya akan bersikap terbuka apabila dia memerlukan bantuan. Dan saya juga bersedia untuk memberikan ide yang dapat membantunya untuk menuntaskan proyek tersebut, sehingga proyek dapat tetap dikerjakan dan diselesaikan dengan baik. Jika atasan saya melakukan kekeliruan dalam menjelaskan brief, saya tentunya akan mengonfirmasikan ulang kepada atasan saya dengan cara bertanya untuk memastikan apakah brief yang disampaikan itu sudah benar atau ada hal yang salah gitu. Dan saya juga bertanya tanpa menyinggung perasaan atasan saya. Ketika saya berada di situasi yang sulit, misalnya ketika saya dihadapkan dengan banyak deadline dari pekerjaan yang berbeda, dari tugas yang berbeda, dan beberapa di antara pekerjaan tersebut saya kurang memiliki pengalaman dalam mengoperasikan software terkait, saya akan berusaha untuk menenangkan diri saya terlebih dahulu dan juga kembali mengurutkan skala prioritas di antara seluruh pekerjaan tersebut. Nah, setelahnya saya akan mengerjakan pekerjaan tersebut satu persatu hingga selesai, sesuai dengan skala prioritas yang telah dibuat. Nah, untuk pekerjaan yang harus saya lakukan dengan keterbatasan keterampilan yang saya miliki, saya akan tetap berusaha untuk menyelesaikannya secara baik dengan cara belajar sekaligus bekerja. Saya akan belajar untuk mengoperasikan software terkait melalui video tutorial atau kursus bila diperlukan. Bahkan saya juga tidak akan segan untuk bertanya kepada rekan kerja yang lebih berpengalaman dalam mengoperasikan software terkait. Pengalaman saya sebagai freelance designer selama saya berkuliah dapat mendorong saya untuk mengeksekusi ide dan konsep secara visual dengan baik. Saya juga memiliki latar belakang pendidikan serta keterampilan yang berkaitan dengan posisi yang saya lamar saat ini. Selain itu, saya adalah orang yang totalitas dan loyal ketika bekerja. Oleh karena itu, dengan hal-hal yang saya miliki, saya percaya bahwa saya adalah kandidat yang tepat untuk posisi ini dan saya mampu beradaptasi dengan cepat pada lingkungan perusahaan ini. Saya yakin saya mampu memberikan kontribusi yang terbaik untuk menjaga serta meningkatkan reputasi dari perusahaan ini. Saya percaya bahwa keahlian saya dalam menggabungkan elemen desain yang kreatif
Dengan pemahaman mendalam tentang kebutuhan klien, membuat saya menjadi berbeda. Saya juga pribadi yang adaptif dan cepat untuk mempelajari dan memahami hal baru, sehingga memudahkan saya untuk menyelesaikan proyek desain secara cepat dan efektif. Namun, tentunya tetap mengedepankan kualitas yang terbaik. Selain itu, saya terus-menerus mengikuti perkembangan tren desain terbaru dan mencari peluang untuk memperdalam pemahaman terkait bidang desain. Saya juga mengedepankan prinsip profesionalitas ketika bekerja dengan siapapun tentunya, agar dapat memberikan kontribusi yang terbaik dan efektif. Dalam kurun waktu 3 hingga 5 tahun ke depan, saya berencana untuk mendalami bidang pekerjaan ini sambil mengasah soft skills dan hard skills yang saya miliki. Selain itu, saya berencana untuk mempelajari hal-hal yang tidak berkaitan dengan ruang lingkup seni dan desain, seperti memahami bidang bisnis dan manajemen, serta bidang komunikasi dan marketing. Hal ini saya lakukan tentunya untuk memperluas wawasan saya dan mengaplikasikannya ke dalam pekerjaan yang akan saya lakukan. Dan juga mempersiapkan diri saya untuk menerima tanggung jawab yang lebih tinggi untuk memimpin proyek-proyek perusahaan ini di masa depan. Baik, sekian jawaban interview dari saya. Terima kasih.